Salam, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bersama-sama akan belajar firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari 2 Tawarik 7 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-16 ya, dengan judul firman Tuhan berkenan. Ya, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saya berharap Bapak Ibu Saudara semuanya dalam keadaan yang baik, sehat, tidak kekurangan suatu apapun, tetap bersemangat dan bersukacita apapun yang sedang terjadi, yang kita alami di dalam kehidupan kita. Nah, pagi hari ini mari kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Kita awali dengan kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Berbicaralah ya Tuhan sehingga kami mengerti dan memahami akan firman-Mu. Kami serahkan waktu kami dan seluruh hidup kami dalam kuasa Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, seandainya kita ini mau bertemu dengan orang yang sangat penting, kalau mereka tidak berkenan, mungkin kita akan mengalami kesulitan untuk kita ini bisa bertemu dengan mereka. Kalau kita tidak diperkenannya, ya barangkali mau menunggu sampai berapa lama pun, ya kita tidak akan pernah ditemuinya. Kita mau berbicara pun tidak akan didengarkannya. Nah, demikian pula halnya dengan kehidupan kita sebagai orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan, dikasihi Tuhan, yang senantiasa diberikan anugerah oleh Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita disebut sebagai umat-Nya yang sungguh-sungguh dikasihi oleh Tuhan. Ketika Tuhan berkenan, ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan berkenan, ada sesuatu hal yang sangat indah yang bisa kita nikmati, yang bisa kita rasakan di dalam kehidupan kita semuanya. Dan ketika Tuhan berkenan, Ia pun mendengarkan apa yang menjadi seruan doa kita. Dia berkenan untuk menyendengkan telinganya bagi kita seperti yang dialami oleh Daud. Ya, ketika Tuhan berkenan, Tuhan mau menjawab doa-doanya. Ketika Tuhan berkenan, Tuhan mau lakukan perkara-perkara yang besar di dalam kehidupannya. Nah, pada saat ini kita akan belajar bersama-sama apa yang terjadi dan dialami oleh Salomo yang sangat luar biasa. Ketika Tuhan berkenan kepadanya, Tuhan mau mendengarkan dia, Tuhan mau mendengar doanya dan menjawab doanya. Setiap seruannya dijawab oleh Tuhan. Tetapi mari kita melihat ya, bagaimana cara memperoleh perkenanan Tuhan itu dan apa hal yang memungkinkan terjadi ketika Tuhan itu berkenan kepada umat-Nya. Mari kita akan melihat di dalam ayat yang ke-11. Demikianlah Salomo menyelesaikan rumah Tuhan dan istana raja, dan berhasil melaksanakan dalam rumah Tuhan dan dalam istananya segala sesuatu yang timbul dalam hatinya. Ayat yang ke-12, kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, telah ku dengar doamu dan telah ku pilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat ya, tempat yang dimaksudkan oleh Tuhan di sini yaitu berkenaan dengan bait Allah yang dibangun oleh Salomo di masa kepemimpinannya. Ya, ketika Tuhan berkenan atas rumah itu, atas bait Allah itu, ya, Tuhan pun juga berkenan atas Salomo, atas apa yang telah dikerjakannya, apa yang telah diperbuatnya atas rumah Tuhan itu. Dan ketika Tuhan berkenan, maka Tuhan memilih bait Allah itu dan menetapkannya dengan kuasanya, dengan otoritasnya, menjadikannya itu sebagai tempat persembahan. Ya, artinya apa? Bahwa bait Allah itu memang itu akan dijadikan sebagai tempat untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Di situ orang akan datang, di situ orang akan memungkinkan mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Nah, ketika kita memahami tentang bait Allah ini sebagai tempat kediaman Allah, maka kita akan dapat membawa pikiran kita untuk memahami bahwa di tempat itu, di bait Allah itu, Allah bersemayam tinggal di situ. Ya, ini dalam perjanjian lama, ini berbicara tentang suatu tempat yang memang pada saat itu memang digunakan atau dipakai dalam perjanjian lama sebagai satu tempat peribadatan orang Israel dan orang-orang Yahudi di Yerusalem. Nah, bait Allah ini merupakan bangunan yang digunakan untuk beribadah dan mempunyai fungsi utama untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ya.
mempersembahkan korban sembelihan, korban bakaran, dan segala korban syukur lainnya kepada Tuhan, yang memungkinkan hal itu terjadi yaitu di bait Allah. Dan di bait Allah ini juga memungkinkan setiap orang yang datang, yaitu untuk mereka mempersembahkan korban, memungkinkan mereka akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Ya. Walaupun yang terjadi pada waktu perjanjian lama itu, zaman perjanjian lama, penampakan Tuhan itu melalui imam-imam, melalui nabi-nabi yang sungguh-sungguh mereka ini menunjukkan ketika mereka berada di dalam bait Allah juga ada satu karya Tuhan yang luar biasa, perjumpaan dengan Allah dinyatakan di situ, ada penyataan-penyataan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan umat manusia. Namun demikian di dalam perjanjian baru, bait Allah tidak lagi hanya menunjuk kepada bangunan atau suatu tempat tertentu, tetapi bait Allah ini menunjuk kepada pribadi, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yaitu orang-orang yang sudah mengalami penebusan melalui Yesus Kristus, yang memungkinkan mereka mempunyai tempat untuk Allah bersemayam di dalam hatinya, karena mereka sudah ditebus dari manusia lama mereka menjadi pribadi yang baru, menjadi orang-orang yang sudah dimenangkan dan diselamatkan melalui karya penebusan Yesus Kristus. Rumah tinggal Allah tidak lagi ada di bait Allah, satu bangunan atau satu tempat tertentu, tetapi di dalam perjanjian baru lebih mengarah kepada setiap pribadi orang. Rumah tinggal Allah ada di dalam hati kita. Bait Allah yang hidup ada di dalam diri kita masing-masing, yang memungkinkan Allah akan berdiam diri di dalam diri kita, Allah akan berkuasa, bertahta di dalam diri kita, dan Allah akan senantiasa menunjukkan kuasanya dan anugerahnya kepada kita sekalian, karena kita ini adalah tempat kediaman Allah yang sejati. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ya, bagaimana cara memperoleh perkenanan Tuhan itu, sehingga kita juga mengalami hal yang sama sebagai bait Allah yang hidup, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang sudah mengalami pemulihan dari Tuhan. Sungguh Tuhan menghendaki adanya suatu kehidupan yang Tuhan mau untuk kita kerjakan di dalam kehidupan kita, yaitu kita terus-menerus mencari Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, mencari hadirat Tuhan, dan kita senantiasa meninggalkan kejahatan dalam batin kita. Nah, ini menjadi kunci kita untuk memperoleh perkenanan Tuhan, seperti yang dialami oleh Salomo bersama dengan umat Israel. Ketika mereka mendapatkan perkenanan Tuhan, Tuhan berkenan melalui bait Allah yang hidup itu. Ada satu karya yang nyata, ya. Ketika setiap orang datang ke bait Allah itu untuk menyembah Tuhan, mencari Tuhan, mereka beribadah kepada Tuhan. Ya. Nah, saudara dikasih Tuhan, ayat yang ke-14 ini menjadi kunci yang sangat penting untuk kita perhatikan. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana mungkin Allah akan berkenan untuk memilih kita sebagai bait-Nya yang kudus, untuk menempatkan dirinya bertahta di dalam diri kita, jikalau rumahnya itu kotor. Ya. Bagaimana Allah akan berdiam diri dalam diri kita, sedangkan kita sendiri tidak pernah kita ini mau mengingat Tuhan. Kita tidak pernah mau mencari Tuhan. Ya. Kita tidak akan pernah mendapatkan perkenanan Tuhan. Kita tidak akan dipilih oleh Tuhan sebagai tempat kediamannya yang sejati. Ya. Tuhan tidak akan pernah melihat kita sebagai bait Allah yang hidup jikalau di dalam diri kita masih dipenuhi dengan hal-hal yang kotor, hal-hal yang jahat, hal-hal yang buruk, hal-hal yang mungkin Allah memang membenci itu di dalam kehidupan kita, seperti yang harus kita buang, yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Buanglah semua hal-hal yang bersifat duniawi, buanglah semua perkara-perkara kedaginganmu, manusia lamamu harus dibuang, dan gantikanlah itu dengan manusia yang baru, sehingga bait Allah yang hidup itu sungguh-sungguh menempatkan kita sebagai pribadi yang kudus, yang suci, yang berkenan, sehingga Allah mau tinggal diam di dalam diri kita. Nah, bagaimana kita bisa diperkenan oleh Tuhan?
jika kita sendiri sebagai baiknya yang hidup ini, kita mengalami kerusakan secara moral, ya. Rusak moralnya, rusak etikanya, dan segala macamnya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita tidak pernah menghampiri Tuhan, jikalau kita tidak pernah memanggil Tuhan, jikalau kita tidak pernah merendahkan diri kepada Tuhan, tidak pernah sujud menyembah kepada Tuhan, dan kita tidak pernah mencari hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita, Allah tidak akan pernah berkenan kepada kita. Sebab ini menjadi kunci yang sangat penting supaya kita ini memperoleh perkenanan Tuhan, seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-14 tadi. Ini menjadi kunci kita, ya. Saudara perhatikan, umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, menempatkan diri kita di tempat yang semestinya sebagai manusia yang berdosa, yang tidak berdaya, sebagai orang-orang yang membutuhkan Tuhan, ya. Kita mencari Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan dan berdoa. Ini menjadi satu bagian pertama yang penting, ya. Saat ini jarang sekali orang yang mau datang kepada Tuhan. Saat ini jarang sekali orang yang mau merendahkan diri kepada Tuhan. Mungkin kita salah satu dari orang itu, ya, yang tidak mau merendahkan diri di hadapan Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Kesulitan terjadi, kesusahan terjadi, persoalan datang silih berganti dalam kehidupan kita, tetapi kita tidak mau merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita bertanya, mengapa doa saya tidak dijawab Tuhan? Mengapa Tuhan tidak mau mendengarkan setiap pergumulan saya? Mengapa Tuhan seolah-olah mengabaikan saya? Ya, yang harus bercermin adalah diri kita. Apa yang salah? Bukan dari Tuhan yang salah, tetapi dari kita. Karena kita tidak mau merendahkan diri kita di hadapan Tuhan dan tidak mau berdoa kepada Tuhan. Kunci perkenanan Tuhan hanya 3 yang Tuhan ajarkan melalui bagian dari teks ini. Umatku merendahkan diri di hadapan Tuhan dan berdoa. Yang kedua, mencari hadirat Tuhan. Ini penting. Kita bisa mencari hadirat Tuhan dimanapun, bahkan di dalam segala situasi apapun yang kita alami, kita bisa memungkinkan mencari atau menghadirkan hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Dan ini memungkinkan terjadi melalui peribadatan kita. Itu sebabnya bait Allah di dalam perjanjian lama melambangkan adanya satu perjumpaan manusia dengan Allah ketika mereka datang mempersembahkan korban kepada Tuhan, ketika mereka datang merendahkan diri sujud menyembah kepada Tuhan, mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Dan ketika mereka datang berdoa dan bersujud di hadapan Tuhan, memungkinkan hadirat Allah itu turun di situ, melingkupi seisi ruangan itu, melingkupi kehidupan mereka. Saat ini mungkin saudara bisa saja menghadirkan hadirat Tuhan ketika saudara sungguh-sungguh beribadah, ketika saudara sungguh-sungguh menyembah kepada Tuhan. Pada saat saudara, mungkin saat ini dalam masa-masa pandemi ini, saudara beribadah dari rumah. Saudara bisa hadirkan itu. Jikalau hati kita, pikiran kita, mata kita, dan secara roh kita mengarahkan diri kita kepada Allah, kita menyembah Dia dengan sungguh-sungguh, kemudian kita berdoa dengan sungguh-sungguh, kita memuji dan memuliakan Tuhan dalam setiap lantunan pujian dan penyembahan kita yang kita naikkan kepada Tuhan, Allah mungkin saja hadir dalam kehidupan kita. Hadiratnya bisa kita rasakan, sentuhan jamahan kuasanya bisa kita rasakan. Ya. Tetapi jikalau kita mengabaikan Dia, sambil lalu ketika kita beribadah dari rumah, ya harusnya kita mendengarkan khotbah, kita tidak mendengarkan khotbah dengan sungguh-sungguh. Kita sambil lalu untuk mendengarkan, seolah-olah kita sudah mengatakan saya sudah mendengarkan khotbah, tetapi tidak dengan sungguh-sungguh kita sedang mendengarkan suara Tuhan. Kalau Anda hanya berpikir bahwa ini suara pendeta saja, ya itu merupakan satu pikiran yang salah. Itu sikap yang tidak akan pernah diperkenan oleh Tuhan. Nah, ketika saudara mencari hadirat Tuhan, rasakan kehadirannya, jamahannya melalui pujian penyembahan kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan Tuhan yang akan berbicara kepada kita ketika hadiratnya itu turun atas kehidupan kita. Yang ketiga, meninggalkan kejahatan kita. Di situ dikatakan berdoa dan mencari wajahku, itu bagian yang kedua. Yang ketiga, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat.
Segala sesuatu yang berlawanan dari hukum Tuhan, segala sesuatu yang bertolak belakang dengan hukum kasih karunia, segala sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan, itu dianggap sebagai sebuah kejahatan. Apapun itu, mau kecil, mau besar, mau sedang, di mata Tuhan itu sama. Dan Tuhan tidak pernah berkenan akan hal itu. Maka itu harus kita bersihkan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya ketika umat Tuhan, orang-orang Israel datang ke bait Allah, mereka menyucikan diri mereka, menguduskan diri mereka, dan imam-imam yang melayani dalam bait Allah, mereka memastikan bahwa semuanya dalam keadaan yang suci dan kudus, dan mereka memohon pengampunan dari Tuhan, dan mereka menyesal atas setiap pelanggaran dan dosa yang mereka perbuat di hadapan Tuhan. Maka Tuhan berkenan atas kehidupan mereka. Nah, saudara dikasihi Tuhan, apa yang akan terjadi jika Tuhan berkenan kepada kita? Ya. Perhatikan ayat yang ke-14 bagian B dan ayat yang ke-15. Perkenanan Tuhan memungkinkan terjadi dalam kehidupan kita ketika kita tadi mencari Tuhan, berdoa, merendahkan diri di hadapan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan dan merasakan kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, meninggalkan jalan-jalan kita yang jahat. Maka Tuhan, di situ dikatakan, Aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Ayat yang ke-16, sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Nah, saudara dikasih Tuhan akan mendengar dari surga setiap seruan doa kita, permohonan kita, pergumulan kita. Tuhan berkata, Aku akan mendengar. Ini suatu jaminan yang pasti yang diberikan Tuhan kepada kita. Janji yang dikatakan ya dan amin dari firman Allah yang hidup ini. Tuhan mendengarkan kita dari surga. Tuhan tidak akan menutup telinganya. Tuhan akan membuka telinganya seperti yang dikatakan oleh Daud. Engkau menyendengkan telingamu, artinya memasang telinganya dengan sungguh-sungguh untuk mendengarkan apapun yang menjadi pergumulan hati kita. Apapun yang kita sampaikan, segala sesuatu yang kita ungkapkan di hadapan Tuhan, Tuhan berkata, Aku akan mendengarkan dari surga. Kemudian yang kedua, Tuhan akan mengampuni dosa-dosa mereka. Ketika Tuhan berkenan, Tuhan ampuni dosa-dosa mereka. Dosa saudara dan saya akan diampuni oleh Tuhan jika Tuhan berkenan kepada kita semuanya. Tuhan akan memulihkan negeri kita ini. Tuhan akan menjadikan negeri ini subur, makmur, dan sejahtera. Itu janji Tuhan. Pemulihan akan terjadi jikalau kita sebagai umatnya, kita mau merendahkan diri kepada Tuhan, kita mau berdoa kepada Tuhan, kita mau sujud menyembah Tuhan dan mencari hadirat Tuhan dalam hidup kita dan meninggalkan segala kejahatan dalam kehidupan kita. Pemulihan akan terjadi. Perhatikan ayat yang ke-15. Telinganya akan selalu terbuka untuk mendengar. Mata Tuhan akan memperhatikan dengan sungguh-sungguh, memperhatikan dengan detail. Apapun yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita kerjakan, segala sesuatu yang kita buat dengan tangan kita, Tuhan memperhatikan itu semuanya dan Tuhan akan mendatangkan berkat yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Tuhan akan selalu memperhatikan setiap doa yang dipanjatkan dari bait Allah tersebut. Dari rumah Tuhan, dari tempat kediaman Allah. Karena Tuhan sudah memilih bait Allah ini serta menguduskannya untuk menjadi tempat kediamannya untuk selama-lamanya. Maka mata Tuhan akan ada di situ selama-lamanya. Hati Tuhan akan selalu ada di situ untuk selama-lamanya. Dan kita semuanya yang dalam perjanjian yang baru ini, kita ini disebut sebagai bait-bait Allah yang hidup. Allah akan berkenan kepada kita jikalau kita menjadikan kita ini tempat yang suci dan kudus, membersihkan diri kita, batin kita, hati kita, pikiran kita dari segala sesuatu yang tidak diperkenan oleh Allah, dari segala sesuatu yang bertentangan dengan firman Allah. Maka Tuhan akan berkenan diam di dalam diri kita. Sebab kita adalah bait Allah yang sudah ditebusnya melalui penebusan karya Roh Kudus di dalam Kristus Yesus. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, bait Allah memang menunjuk pada satu tempat di dalam perjanjian lama.
Tetapi sekali lagi saya mau ingatkan, kita semuanya, saat ini saudara dan saya adalah bait-bait Allah yang sudah dipilih oleh Allah melalui Yesus Kristus, yang sudah ditebusnya, dan kita adalah bait-bait Allah yang hidup pada zaman perjanjian yang baru ini. Nah, saudara perlu ingat, saudara perlu perhatikan, sebagai bait Allah yang hidup, ketika kita sebagai baitnya yang hidup ini, kita sungguh-sungguh merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, kita mau mencari Tuhan di sepanjang hidup kita, kita mau meninggalkan segala kejahatan dalam kehidupan kita, apapun itu yang kita lakukan. Dan saat ini kita mau sungguh-sungguh membersihkan diri kita, hidup suci, hidup kudus sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, maka Allah akan berkenan tinggal di dalam diri kita. Mata Tuhan akan tinggal untuk selalu mengawasi kita, hati Tuhan akan selalu ada di dalam diri kita, sehingga segala sesuatu yang kita lakukan tidak akan menyimpang dari jalan Tuhan. Perhatikan, Tuhan tidak akan pernah berkenan kepada orang-orang yang masih kotor hatinya. Tuhan tidak akan tinggal di dalam hati orang-orang yang di dalamnya masih dipenuhi dengan hal-hal yang busuk, hal-hal yang kotor, hal-hal yang najis. Tuhan tidak akan pernah berkenan di situ. Jikalau hati dan pikiran kita yang menjadi tempat kediaman Allah masih dikotori dengan fitnah, dengan ungkapan-ungkapan kotor, dengan pikiran-pikiran yang jahat, dengan hawa nafsu kedagingan yang liar, yang tidak terkendali dan tidak terkontrol, Allah tidak akan pernah berkenan tinggal di dalam diri kita. Nah, kalau Tuhan tidak berkenan, Tuhan tidak akan pernah mendengarkan kita. Mau menjerit seperti apapun, Tuhan tidak akan mau mendengarkan kita. Tetapi perhatikanlah, untuk saat ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita, ketika Tuhan sudah berfirman, aku menetapkan tempat ini, yaitu saudara dan saya sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Allah, menjadi tempat kediaman Allah, sebagai baitnya yang kudus, maka jadikanlah diri kita ini sebagai bait Allah yang hidup, yang kudus, yang suci, yang diperkenan oleh Allah. Nah, oleh sebab itu caranya bagaimana? Ya, penuhi hati kita dengan firman-Nya. Ya. Penuhilah pikiran kita, sucikan hati kita dari segala hal yang tidak diperkenan oleh Allah. Segala hal yang bersifat kedagingan, tinggalkan semuanya itu. Itu hanya sia-sia. Kalau kita hanya mengejar duniawi kita, tidak akan ada habisnya. Kita yang akan lelah dan kita yang akan kalah. Tetapi tinggalkanlah semuanya itu, berorientasilah, fokuslah kepada perkara-perkara rohani yang Tuhan janjikan kepada kita semuanya. Jadikan hati kita ini rumah kediaman Allah yang nyaman. Allah berkenan tinggal dan berdiam diri di dalam hati kita masing-masing, supaya mata Tuhan selalu mengawasi kita, sehingga setiap gerak-gerik perilaku hidup kita ini akan selalu ada di dalam tuntunannya. Dan ketika hati Tuhan ada di dalam hati kita, maka akan memungkinkan kita memiliki kasih Bapa yang ada di dalam diri kita melalui Yesus Kristus. Nah, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita, mengingatkan kepada kita tentang Tuhan berkenan. Jikalau saudara menghendaki Tuhan berkenan kepada kita, sehingga doa-doa kita dijawab Tuhan, suara hati kita didengar Tuhan, pergumulan-pergumulan kita diperhatikan oleh Tuhan, langkah hidup kita dipimpin oleh Tuhan, sehingga kita tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, sehingga kita menikmati berkat-berkat Tuhan di sepanjang hidup kita, untuk seumur hidup kita. Maka perhatikanlah, jadikanlah diri kita ini bait Allah yang hidup, yang telah ditebus oleh Allah melalui darah Kristus Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi saudara dan saya. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kiranya Engkau ya Tuhan berkenan untuk memberkati, sehingga firman Tuhan ini tidak akan berlalu dengan sia-sia, tetapi terus mengingatkan kami agar kami senantiasa merendahkan diri di hadapan Tuhan, mencari Tuhan, berdoa, menikmati hadirat Tuhan, dan meninggalkan kejahatan dalam hidup kami. Apapun itu yang tidak Tuhan berkenan, biarlah kami tinggalkan semuanya ini. Kiranya Tuhan berkenan atas kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus.